Oke, kali ini kita akan mereview ya teman-teman ya, pertandingan perdana Piala Dunia 2022 ya. Nah, ini kebetulan tuan rumah Qatar ya akan menjamu tamunya Ekuador ya, wakil dari zona CONMEBOL atau Amerika Latin ya, Amerika Selatan ini ya. Nah, kalau kita melihat ya bagaimana kekuatan sepak bola Qatar ini ya, sepak bola Qatar ini memang sedang menunjukkan progres yang begitu luar biasa ya, apalagi ketika mereka sejak ditangani oleh pelatih Felix Sanchez Bas ini ya. Nah, kalau kita lihat kurikulum vitae dari Felix Sanchez Bas ini adalah dia adalah pelatih jebolan dari Akademi La Masia ya di Barcelona ya. Tentunya dia memahami dan mempunyai konsep sebuah permainan khas Spanyol yakni tiki taka ya, dan kegemilangan pelatih Felix Sanchez Bas ini berhasil membawa Qatar menjadi juara Piala Asia di tahun 2019 ya. Ketika itu mereka mengalahkan Jepang 3-1 ya di Stadion Zayed Sport City Stadium ya, kota Abu Dhabi. Waktu itu 36.000 penonton hadir ya. Lalu di turnamen Piala Emas Gold Cup ya di tahun 2021 lalu, Qatar ini kan datang sebagai undangan. Nah, masuk di grup D. Ketika itu Qatar bersama Honduras, Panama, dan Grenada ya, tim-tim Amerika Tengah ya. Dan luar biasanya Qatar ini justru tampil sebagai juara grup D ya. Ketika itu Qatar meraih 2 kemenangan dan 1 kali hasil seri ya, dengan mencetak 9 gol dan kebobolan 3 gol. Ketika melawan Panama, Qatar ini bermain imbang ya, 3-3 ya. Di pertandingan kedua, mereka mengalahkan Grenada ya, 4-0. Dan di pertandingan terakhir atau ketiga, Qatar ini mempermalukan Honduras ya, 2-0 ya. Kemudian di babak perempat final, Qatar mengalahkan El Salvador 3-2. Dan akhirnya langkah mereka terhenti di semifinal ya. Mereka kalah dari Amerika Serikat 0-1. Dan Amerika Serikat ini akhirnya menjuarai turnamen CONCACAF Gold Cup 2021 ya. Mereka di final mengalahkan Meksiko 1-0 ya, melalui babak extra time. Jadi prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh tim nasional Qatar ya di bawah pelatih Spanyol Felix Sanchez Bas ini menunjukkan hasil yang sangat luar biasa ya, dan ini bisa menjadi bekal yang sangat berharga untuk menyongsong turnamen sekelas Piala Dunia ya. Untuk skuad sendiri, Qatar ini masih mayoritas dihuni oleh pemain-pemain yang membawa mereka menjuarai Piala Asia 2019 ya. Juga pemain-pemain yang membawa mereka ke semifinal CONCACAF Gold Cup 2021 lalu ya. Dan mereka juga diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi ya. Beberapa diantaranya adalah, yang pertama adalah Roro. Nama aslinya adalah Pedro Miguel Carvalho Deus Correia, kelahiran 6 Agustus 1990 atau usianya saat ini 32 tahun. Posisinya adalah seorang bek kanan dan tingginya 188 cm ya, dari klub Al Sadd. Kemudian ada nama bek tengah Bassam Al-Rawi ya, ini kelahiran Baghdad Irak ya. Kemudian juga bek tengah namanya Boualem Kouki ya, ini asli Aljazair. Lalu ada gelandang tengah ya, Mohamed Watt ya, ini kelahiran Baghdad Irak. Terus ada gelandang bertahan namanya Karim Boudiaf, ini kelahiran asal Prancis ya. Lalu di lini depan ada nama Mohamed Muntari, ini pemain kelahiran Ghana. Terus pemain yang selalu banyak mencetak gol untuk mereka ya, Al-Muis Ali, ini juga pemain kelahiran Sudan ya, Afrika ya. Jadi Qatar ini banyak dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi juga ya, dan tentunya ini membuat kekuatan mereka cukup mumpuni untuk bersaing di grup A Piala Dunia tahun ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana skuad Ekuador. Ekuador ini sekarang dilatih oleh pelatih asal Argentina berusia 60 tahun. Namanya Gustavo Julio Alfaro ya. Jadi Gustavo Alfaro ini sangat berpengalaman dan pernah melatih klub-klub seperti Arsenal de Sarandi, San Lorenzo, Quilmes, Olimpo, Belgrano, kemudian Tigre, Gimnasia La Plata,
Huracan, juga pernah ngelatih Boca Juniors ya, salah satu klub raksasa di Liga Argentina, dan pernah membawa Boca menjadi juara Supercopa Argentina di tahun 2018 dan Superliga Argentina di tahun 2019-2020. Dan di Arsenal de Sarandí ini juga pernah membawa juara Copa Sudamericana ya di tahun 2007, Argentina Primera División ya. Jadi ini Liga Argentina di tahun 2012 dan Copa Argentina ya di tahun 2012-2013. Jadi lumayan berpengalaman dan cukup bagus ya pelatihnya Ekuador ini ya, dari Argentina, namanya Gustavo Julio Alfaro. Nah, Ekuador dari sisi skuad pada Piala Dunia tahun 2022 ini banyak membawa pemain-pemain muda ya. Ini berbeda dengan tim di edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya ya, yang lebih banyak membawa pemain-pemain senior ya. Kalau kita ingat ketika itu skuad Ekuador kan ada pemain-pemain seperti Carlos Tenorio ya, Ivan Hurtado, Ivan Caviedes juga kan. Nah, kalau sekarang ini banyak pemain muda ya, seperti Piero Hincapié, ini 21 tahun. Kalau kita lihat sekarang ya, skuad Ekuador ini lebih banyak mengandalkan pemain-pemain muda ya. Ini berbeda dengan tim Ekuador di edisi Piala Dunia sebelumnya ya. Ketika itu banyak pemain-pemain yang justru usianya senior ya, seperti Edinson Mendes, kemudian Ivan Caviedes, Ivan Hurtado juga kan, itu kan pemain-pemain senior kan. Nah, saat ini mereka banyak membawa pemain-pemain muda ya, diantaranya Piero Hincapié, ini bek tengah yang bermain di Bundesliga Jerman ya bersama Bayer Leverkusen. Kemudian ada gelandang yang sedang naik daun ya, ini andalan klub Brighton Hove Albion ya dari Liga Inggris ya. Ini namanya Moises Caicedo. Ini pemain yang benar-benar banyak diincar klub-klub besar Eropa saat ini ya. Lalu ada winger yang juga sama ya, dari Brighton ya, namanya Jeremy Sarmiento ya. Ini pemain yang juga sangat baik ya bermain di Liga Inggris musim ini ya. Jadi kalau kita lihat dari perbandingan pelatih antara tim tuan rumah Qatar dan Ekuador ini sangat seimbang ya. Pelatih Felix Sanchez Bas ini punya prestasi yang luar biasa bersama Qatar. Sedangkan Gustavo Julio Alfaro, pelatihnya Ekuador, ini juga punya jam terbang yang nggak main-main ya di pentas CONMEBOL ya. Nah, ini mereka ini akan beradu taktik ya, jadi kualitasnya ini seimbang. Kemudian dari sisi skuad ya, Qatar ini kan banyak dihuni pemain-pemain naturalisasi ya, dan sebagian besar pemain yang bermain di Piala Dunia kali ini adalah rata-rata skuad yang membawa mereka jadi juara Piala Asia. Jadi kekompakan tim Qatar ini akan sangat teruji dan akan sangat menarik ketika mereka bertemu dengan skuad Ekuador yang rata-rata dihuni oleh pemain-pemain muda yang tampil sangat brilian ya musim ini bersama klubnya masing-masing di liga-liga top Eropa. Dan Pressing Football memprediksi pertandingan ini akan berakhir untuk kemenangan Qatar ya, tipis ya, 2-1 atau 1-0 ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman punya prediksi sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, nanti kita sharing ya. Oke, sekian prediksi pertandingan dan review ya pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar yang akan melawan Ekuador. Jangan lupa disaksikan ya teman-teman ya. Salor.